Web3 is fun, Web3 is fun, Web3 is fun. Ntar dimainkan di editingnya. Dari Asta Space Studio, Unj Podcast. Unj. Selamat datang kembali di podcast Unj Podcast. Unj Podcast. With ya. me, Buana and... Dan tentunya bersama saya Abi Bayu. So, hari ini kita bakal bahas tentang... Apa ini? Oh, kemarin kita udah introduction. Meskipun kita bajunya sama ya. Jadi seolah-olah aja nih. enggak, gue memang baju gue cuma beli baju tuh hitam sama Jadi ini abu-abu FYI doang nih buat teman-teman ya. Buana ini bajunya cuman hitam tok. Hitam doang. Hitam Kamu doang. nggak punya baju lain ya? Nggak ada. Nggak. Kaos hitam Ayolah polos tolong. Kamu sejak kapan kayak gini? 2017. 2017. Jadi dari 2017 gue tuh selalu ngabisin waktu buat pilih baju kan. Hari ini pakai baju apa ya? Ada baju macam-macam gitu, putih, biru, Ya karena abu-abu. karena aku ingat kamu waktu kuliah masih bajunya nggak kayak gini. Betul. Bajumu masih ada ada motif lah. Tambah lama tuh kayak kan gue berusaha efektif dan efisien kan. Jadi gue kayak mengurangi waktu untuk memilih baju gitu. Akhirnya beli baju di Uniqlo sama semua hitam polos. Kenapa kamu disponsori Uniqlo atau gimana? Pengennya begitu tapi Oh, iya. belum. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke, amin. Amin. Ya kita balik lagi ke topik Web3 ya. Kenapa kita ngomongin baju? Gara-gara lu yang Iya, salsa sorry. ke baju, man. Jadi Sorry. Jadi hari ini kita mau cerita. Jadi sebelum kan kemarin kita udah bilang kalau kita pengen ngundang orang-orang buat cerita tentang gimana mereka bisa nyemplung ke Web3 dan apa yang mereka kerjain di Web3. Tapi sebelum kita ngundang orang-orang, kenapa kita nggak cerita dulu nih? Kayak dari kita sendiri kayak sebenarnya kenapa kita bisa ada di sini sih? Kenapa Abi dan Buana bisa ada di sini gitu? Di mana di Web3? Di Web3 dong. Oke. Jadi ya udah kita langsung mulai aja. Yang pertama karena sesuai update ya. Abi dulu gitu. Oh, jadi aku dulu cerita. Iya. Jadi gimana sih Bi? Lu tuh datang ke Web3 tuh gara-gara apa sih? Uang dong. Oke, dan next sekarang gue. Ya karena gini. Web3 itu kalau ngomongin Web3 berarti ngomongin kripto. Ya kan? Yes. Salah satu instrumen awal itu kan kripto. Kripto kan sebenarnya udah lama ya di dunia. Yang awal-awal 2009 atau 2010 waktu aku baca-baca. Nah, tapi kalau booming-boomingnya kan di 2017-an ya. 2000 Kripto 2017 tuh crash. Oh, Booming sih itu crashnya. Sebelumnya ya berarti ya. Di Iya. Indonesia. Pokoknya udah cukup lama sih sebenarnya ya. Iya. Cuman kan aku kenal kripto tuh kayak pada saat itu kalau aku tanya ke orang, Bun. Bahkan mungkin kalau tahun mulai melek tentang investasi itu kan aku di tahun berapa? Tahun 2018-an lah mungkin. Ketika udah ada apa namanya? Udah ada penghasilan ya? Udah ada penghasilan yang lumayan, terus ini mau diapain kan? Kalau aku tanya orang, mereka masih jawabnya saham. Betul. Nah, jadi kripto itu masih belum kayak gimana gitu masih loh. terlalu risky. Nah, jadi iya, terus Tidak disarankan oleh nggak pernah aku tanya berapa orang tuh nggak pernah dijawab, "Oh, kripto aja masukin." Nah, padahal kalau dimasukin kripto kan ya udah Iya, berapa. iya. Nah, jadi kayak pada tahun 2021-an ketika ada kata-kata NFT, aku jadi kayak apa nih gitu. Ada beberapa NFT tuh pada 2021 kan mulai orang-orang udah mulai ngomongin lebih banyak kan. Iya. Gaungnya lebih kerasa. Jadi ketika aku denger itu aku kayak nggak mau ketinggalan lagi nih. Jadi I don't intinya want to miss the train again gitu. sebenarnya kamu hanya FOMO aja kan? Masuk FOMO. which is FOMO, FOMO. it's not a bad thing. Awalnya. Nah, FOMO ini karena kalau ngomongin FOMO itu fear of missing out karena aku udah pernah ketinggalan yang kripto. Betul. I miss a lot of crypto kayak ternyata kripto tuh bisa kayak gini, misalnya, apalagi dari segi investasi ya. Nah, terus akhirnya NFT belajar mau coba belajar. Nah, akhirnya Web3 yang pertama aku masuk kripto di tahun 2020 2019 ya cuman masuk invest doang, tapi nggak really into it karena ya udah aku cuman masuk gitu dong. Ya nggak trading gitu-gitulah. Nah, 2021 akhirnya aku belajar di NFT. Aku waktu itu kalau nggak salah sih live-nya antara ada satu sosok dokter. Kalau nggak salah dokter Deska ya. Aku nggak tahu. Dokter kita itu. Iya. Kalau nggak salah Dokter kita ya. semua. Kalau nggak salah. Nanti kita definitely harus dokter desa ya. Harus. Untuk jadi salah satu guest speaker kita ya. Kalau nggak salah sih itu. Terus kemudian ada Ki Dukun. Itu dia apa namanya?
dibilang dukun NFT lah. Jadi Nama-namanya selalu ini ya. Selalu aneh ya. ya jadi itu Dukun. bisa dibilang karena Mas Adit lah ya. Adit Diara inilah aku lebih kenal NFT. Oh, tapi pertama kali aku tahu NFT itu dari satu sosok yaitu Bapak Hasbi. Oh, Pak Hasbi. nggak tahu siapa Nah, itu. Komandan Hasbi ini pokoknya ada di Utopia juga. Ini fiksional karakter atau? Bukan, nggak ada namanya Hasbi. Hasbi Ristama kalau nggak salah. Nah, Oke. ini polisi. Tapi ya kita kenalnya bukan sebagai polisi lah. Maksudnya aku kenal dulu tapi ternyata dia ini juga into NFT. Polisi. Gitu. Long story short emang kenal dari kenalan gitu, terus tadi dia juga NFT, terus kita kenalan, kita ngobrol di cafe itu, ngobrol dia NFT. Aku masih ingat banget dia cerita tentang Soul Cops pada saat itu. Sebentar, ini dia polisi. Ya, Dia polisi beneran? Beneran. Legit polisi? Legit. Dan dia ngomongin NFT? NFT. Dan NFT yang dia omongin adalah Soul Cops? Bukan, dia ngomong NFT secara keseluruhan. Tapi terus dia itu juga ada di pokoknya di saat itu dia cerita tentang Soul Cops dan lain-lain lah, NFT Indonesia. Oke. Ada termasuk SSS pada saat itu. SSS adalah? Superlative Secret Society. Orang-orang tidak tahu. Oh ya, sorry. Jadi yang belum tahu, Superlative Secret Society adalah salah satu NFT pertama di Indonesia lah, bisa dibilang, yang dijain sama orang-orang Indonesia. Nah, ngobrol-ngobrol dari situ, semakin tertarik dong. Oh, keren banget nih NFT bisa gini. Dia ngomongin potensialnya gitu. Jadi, so shout out untuk Mr. Hasbi, Mr. Adit, dan juga Dr. Deska ya. Kalau nggak salah sih Dr. Deska. Kalau salah mohon maaf. Nah, dari situ masuklah aku ke satu komunitas. Apa sih namanya komunitas ya? Komunitas bisa dibilang komunitas ya Utopia berarti ya. Yang pertama Utopia. Telepon. Mohon maaf. Nyuruh laptopnya gua di silent. Kenapa ada telepon ya? Ada Utopia. Jadi komunitas pertama nih Utopia. Kita member di situ sama sekali nggak tahu apa-apa. Ya udah cuma tahu-tahu doang. Secara singkat-singkat cerita gabung lagi sama member lain, sama alpha group lain gitu kan, sama komunitas lain namanya TGO, The Golden Owl. Nah, baru dari situ tuh baru mulai perjalanan karirku tuh mulai, karena di situ mulai jadi partnership. Kamu di komunitas tuh ngapain awalnya? Itu Begitu partnership datang, awalnya. Maksudnya begitu Oh enggak, datang ya ke udah grup, cuma ngobrol-ngobrol doang. ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, belajar-belajar pokoknya. Di Discord. Gitu-gitu. Terus belajar apa sih NFT, terus apa sih project-project apa, ini apa artinya, bahkan ya kayak mau buka open MetaMask tuh apa juga nggak paham kan. Jadi orang-orang tuh di sana pada bantuin lu kan? Bantuin banget. Pada Karena jelasin. memang karena NFT ataupun di Web3 itu kan komunitas banget ya menurutku. Dan pengalamanku juga. Karena tanpa mereka saya nggak ada tuh. Kita nggak mau belajar dari YouTube juga kurang rasanya. Jadi Belajar sendiri juga kurang. itu naturnya Web3 banget ya. Di Iya. Web3 tuh kayak kita tuh happily ngajarin orang baru gitu untuk masuk. Dan itu yang aku praktekin juga ketika ada orang-orang baru gabung juga tuh. Jadinya kayak give and take gitu loh. Kayak saling memberi dan saling belajar. Pay it forward lah. Pay it forward, benar-benar. Nah, dari situ akhirnya jadi partnership di The Golden Owl. Nah, partnership di situ mulai connect misalnya ke brand-brand gitu kan, ke project-project NFT. Terus kemudian bantu juga di Utopia akhirnya. Jadi partnership juga di Utopia. Terus di Utopia sama Golden Owl udah gak lama diajak lah oleh salah satu project untuk jadi collab manager. Oke. Jadi kalau partnership itu Cerita dikit dong, kayak collab manager tuh kerjaannya ngapain sih? oh iya, kalau sebelum collab manager ke partnership dulu kali ya. Iya, Partnership partnership itu juga. lebih ke arah ngebantuin sebuah komunitas untuk dapetin lebih ke arah sesuatu dari project, kerjasama dengan project. Nah biasanya Dengan komunitas kerjasama, lain? ya dengan komunitas atau project lain. Nah biasanya contoh nih, dulu ada project namanya Monoloko. Tahu nggak? Monoloko, oke. Kamu belum tahu ya? Atau Belum. Nah Monoloko ini gambarnya kayak monyet gitu. So Monoloko ini salah satunya Monoloko lah ya. Nah nanti si komunitas ini kalau emang kita berconnecting ke Monoloko, aku punya komunitas berapa member, holdernya itu megang ini aja, punya NFT ini gitu kan. Mau nggak kerjasama? Ntar kamu kasih spot WL, whitelist. Whitelist itu kayak dapat jatah untuk untuk dapetin project yang duluan. Udah kelihatan nih mulai ribet nih. Iya. So Tapi nanti kita bakal jelasin satu-satu ya, dikit-dikit ya. jadi Gak apa-apa, dengerin dulu aja. Karena kayak nanti bakal ada kata-kata ini bakal sering muncul nih. Minting, WL ya. jadi kayak
ya sebenarnya whitelist itu apa sih Bun? Kayak sebenarnya kayak kamu dapat jatah dulu kan untuk dapetin barang itu dulu. Iya. Pertama kali. Sebenarnya konsep whitelist itu udah ada dari zaman dulu, tapi mungkin nggak biasa buat teman-teman kita orang Indo. Cuman kalau misalnya kayak jam-jam luxury kayak Patek Philippe atau kayak apa lagi satu lagi? Rolex gitu. Mereka tuh kayak untuk orang-orang yang udah punya reputasi lah ya. Mereka tuh bakal dapat hak whitelist itu sebenarnya. Oke. Untuk mencetak jam tangan pertama kali. Jadi mereka tuh dapat yang pertama kali. Sebelum barang itu dikoleksi atau dijual belikan lagi di market. Di market. Gitu. Nah kayak gitu ya konsepnya Kayak berarti gitu, ya? kayak gitu. Sebenarnya Oke. sudah ada, cuman sekarang dikonsepkan lagi di NFT, di dibuat lebih digital. umum ya? Betul. Oke. Nah kayak gitulah guys. Ye. Itulah guys. Nah dari situ itu tugasku. Nah terus kemudian ketika di partnership kan seperti itu. Nah ditariklah karena udah punya pengalaman di situ dan akhirnya ditarik ke satu project namanya Orange. Orange. Gitu. Nah di Orange ngapain di collab manager? Jadi kita mengkolabkan project satu, which is yang aku represent itu adalah Orange, menjadi kerjasama dengan project lain. Oke. Gitu. Kenapa kok harus di-collab-kan? Karena tujuannya adalah untuk semakin mengenalkan project yang lagi di-handle ini ke project-project lain untuk perkenalan lah. Jadi kayak, yuk ini ada kenalan, kita collab yuk. Supaya mereka memperkenalkan si Orange ini ke member mereka atau ke community mereka gitu. Jadi komunitas mereka gitu. Jadi di Web3 itu kayak komunitas tuh geraknya bareng komunitas lain ya, bukan sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk bisa membuat banyak orang tahu tentang kita tuh harus berkenalan. Berkenalan. Jadi emang networking itu penting banget di connection itu dan saling penting banget. menukar apa ya? In value gitu loh. Ya. Nah, I don't know, it sounds boring atau gimana ya. Jadi, mohon maaf kalau bosen ya. Jadi, emang karirku dari situ, kemudian kalau secara karir sampai sana, terus ke Orange sampai akhirnya ditarik lagi ke bisa dibilang pertama kali salah satu project pertama yang berupa pembayaran gitu ya. It's a paid position gitu di Gaspack. Oke. Di Gaspack itu sebagai collab manager juga, tapi dibayar nih kali ini benar-benar dibayarnya tuh lumayan berbulan gitu. Bulanan. Kalau sebelumnya kan ya udah per project gitu kan. Nah kalau ini per bulan. Nah jadi penghasilannya kalau di Web3 itu kayak gitu. Nah tapi di luar dari itu yang trading dan segalanya itu juga udah kan. Selama itu kan juga kita trade, jual beli NFT gitu itu juga dan hasilnya lumayan sih pada dari awal sampai sekarang ya. Meskipun kondisinya kayak lagi kayak gini nih. Iya. Gitu. Jadi ya udah apa ya? Lumayan lah. Jadi kayak ini semua karir ini tuh dari berapa bulan yang lalu ya? Lu mulai? dari November kali. November sampai sekarang berarti 7 bulan. enggak dong, 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan, 11 bulan bahkan. Iya. Iya, kayak gitu sih. Termasuk cepet banget kalau kita lihat dari real world ya, orang baru muncul, baru belajar dari sebuah teknologi, tiba-tiba sekarang udah di posisi collab manager gitu. Jadi itulah Web3. Semuanya cepet banget gitu. Tapi bisa dibilang juga banyak banget yang lebih cepat ya Bun. Banyak banget lebih cepat, bahkan banyak yang lebih keren-keren kayak mereka itu, wah perlipatannya sih gokil sih. Iya, itu tuh tergantung dari gimana kita menggunakan waktu kita di Web3 sebenarnya. Kayak apakah kita, karena Abi kan, ya gue tau lah lu kan kayak masih ada banyak kesibukan juga kan di real world. Nah, belum full time ya, belum full time Web3 memang. Bener. Belum full time Web3, kalau masih separuh-separuh ya. Masih separuh-separuh ya. Tapi kayak dengan sambil separuh-separuh lu ada kerjaan lu di Web tuh, tapi sambil ada kayak gini juga tuh bisa gitu, tetap bisa kayak gitu. Seru banget lah. Jadi kayak meskipun kalau orang lihat kayak sekarang, bahkan kemarin ya Bi, gue datang ke acaranya Art Jakarta, Mas, tema acaranya, tema live sessionnya aja is NFT dead. Gue langsung di-press gitu bacanya kayak astaga. By Gaspack. Serius? Gaspack yang bicara kemarin. Oke, aku gak datang sih. Jadi gue kayak sayang. Oh my god. Jadi kayak ya maksudnya dari tim dari community Web3 juga semuanya lagi berusaha jelasin gitu. No, it's not that gitu. Jadi kayak Good thing.
Good thing deh, mereka nggak ngomong, mereka nggak setuju dong. Iya dong, itu cuman kata-kata untuk memicu Ya, gitu. benar, Jadi benar. kayak mereka jelasin gitu. Kayak sebenarnya kalau misalnya lu lihat dari cuman NFT sebagai jual beli gambar JPEG, Ya, ya, that will be dead. kelihatannya mati Katanya gitu. mati karena lagi kondisi kayak gini. Tapi it's more than that. Ya. Nah, tadi kayak It's more than- yang Abi lakukan tuh bukan cuman kayak trading JPEG doang. Betul, karena gitu. ada karir di situ tuh. Iya. Dan nggak berhenti di situ karena aku percaya in my capacity, nggak ini personal beliefnya, in my capacity it's just a beginning untuk masuk collab managernya atau lebih ke Web3-nya, this is just a beginning for me gitu. Nah, I don't know what's next, what's coming, Iya. untuk kedepannya kayak gimana. Tapi sejauh ini dalam karirku yang masih dibilang cupu banget lah ya, belum masih belum gimana. Tapi there is a career path di situ. Iya. Jadi dari collab manager bisa kemana-mana sebenarnya, bisa anything lah. Jadi teman-teman yang misalnya ngelihat, oh jadi apakah cuman sampai di collab manager, apakah cuman connect-connectin doang terus dibayar, atau kadang cuman dapat in sum cuman dibayar dengan WL ataupun dibayar dengan NFT gitu untuk pekerjaan yang dilakuin. Enggak, sebenarnya masih gede banget lah. Iya. So I can assure you it's more than this. Dan untuk aku sendiri ada banyak tawaran sebenarnya juga di luar dari collab manager. Bahkan aku pernah ditawarin ngebuat project Rakpool. Rakpool ini kata-kata baru lagi ya. Iya, pokoknya ya oke, Rakpool itu adalah project yang cuman abal-abal doang. Pokoknya kalau orang main terus duitnya kita tarik. Iya. Gitu. Itu sebenarnya itu beberapa kali aku dapat kayak gitu, tapi it's a matter of choice. Kamu mau dikenal di Web3 ini, mau bangun karir atau cuman mau cari duit gampang atau bahkan merusak namamu gitu kan. Iya. Ya, obviously aku nggak ngambil ya. Gue pilihan itu. bakal sedih sih kalau dengar kayak Abi Bayu itu yang Tolong dong. Tolong dong. nilap duit. Tidak mungkin dong. Ratusan juta. Maksudnya iya, Iya. even itu miliaran kan nggak sebanding gitu loh dengan nama yang kita Udah bakal dibangun kita dari punya, awal. Betul. kita nama kita siapa gitu kan. Benar. Gitu loh. Ya, Betul. itu sih Bun. Oke. Tentang akunya. Kalau itu dari aku, ya Iya. kan. Di next episode kita akan ngobrolin kalau Buana gimana. Oke. Oke. Jadi aku nggak tahu ini episode tadi ada sesuatu yang bisa dipelajari nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Banyak dong. Lu jelasin banyak banget kayak kata-kata baru dong. Banyak istilah baru di situ. Jadi Oh, iya. kayak perkenalannya bagus banget buat Oke. introduction ke Web3. Oke, siap. Thank you Mas Abi. Terima kasih loh Mas Buana. Terima kasih ya. Ya, sampai See you, jumpa. Kita di episode berikutnya kita Iya. ngomongin tentang Buana dan karirnya. Gue sampai ngomong see you jumpa tau gak sih? See you jumpa tuh. See you dan sampai Oh, iya, jumpa betul. di next Iya, iya. episode. Thank Ya. you guys. Terima kasih dan bye-bye. Unch. Thank you Unchers udah dengerin episode ini. Kalau kamu mau share cerita kamu tentang Web3 atau mau ngobrol-ngobrol, langsung aja DM Instagram @unch.people.